Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-A'raf ayat 68, 69, 70, dan ayat ini tetap lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi dalam beberapa ayat ini sifatnya nyambung ya. Nyambung kisah tentang para nabi, dan kali ini adalah tentang Nabi Hud. Nabi Hud kemarin ketika dibantah umatnya, kemudian wahai kaumku, ya qaumi laisa bi syafahatun. Ya. Di sini disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, berkata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi syafahatun. Aku ini bukan orang gila, walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku ini rasulnya Tuhanmu. Mungkin umat juga akan bilang gini, rasul kok gendeng, gitu kan? Ya kan? Rasul kok delewer kayak gitu. Kenapa? Karena delewer gendeng ini dari kacamata siapa? Umat manusia. Sementara dari kacamata Allah, oh, keren Nabi Hud itu. Nah ini loh, diskursus, disparitas, kesenjangan, sudut pandang, perbedaan standar antara manusia dengan Allah, ini selalu terjadi. Nah ini yang harusnya menjadi warning kita, supaya kita tidak begitu, gitu loh. Jadi kisah itu tidak hanya didengarkan enak untuk pengantar tidur, bukan. Tapi untuk iktibar, tapi untuk apa? Menjadikan kita supaya tidak begitu jika kisahnya tentang kedunguan orang-orang terdahulu. Dalam memilih pemimpin, di dalam memilih teman, sahabat, lingkungan, dalam memilih jamaah, dalam memilih bentuk kajian, dalam memilih sebuah perahu, standar-standarnya itu jangan pakai standar-standar logika material, logika manusiawi. Karena pada dasarnya sirah nabawiyah, sejarah para nabi dahulu, itu sudah begitu berulang kali menentukan berbeda standarnya itu. Nabi Hud ini ya sama kayak Nabi Nuh itu. Hanyalah seorang pengembara, seorang yang nobody, secara strata pendidikan yang nggak tinggi, secara sosial yang nggak nimbat, secara harta juga nggak konglomerat, kan gitu. Secara tubuh juga nggak tampan atau kuat, kan gitu. Nah, ujuk-ujuk menyalahkan semua mereka yang punya semua itu, yang kuat, yang konglomerat, yang ningrat, yang pejabat, yang teknokrat, gitu kan, disalahin semua. Nah, lalu Nabi Hud maupun Nabi Nuh sebelumnya mengaku bahwa aku utusan Tuhan. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi, dan aku, kata beliau, menyampaikan amanat Tuhan. Aku menyampaikan amanat Tuhan. Oh, percaya manusia? Ya enggak. Nah, supaya kita iman kita ini percaya betul, kita singkirkan dulu standar-standar manusiawi itu. Kita harus terbiasa memakai standarnya Allah di dalam menentukan kebenaran. Dan standar kebenarannya Allah itu harus merdeka dari kebiasaan standarnya manusia. Gitu loh. Harus merdeka dari itu. Siapa elu gitu kan? Siapa elu kok ngasih-ngasih standar Allah? Yang namanya pemimpin itu harusnya ya gagah prakoso. Yang namanya pemimpin itu ya harus viral lah. Yang namanya ini ya harus pernah mondok di sana, mondok di sini. Yang namanya ini ya harus dokter. Tidak harus. Allah tidak memakai standar itu.
untuk hukum risalati Rabbi, untuk menyampaikan risalah Tuhan itu tidak pakai standar itu. Wa analakum nasihun amin, dan aku ini meskipun sebagai utusan Tuhan, tapi aku ini hanya sebagai penasehat loh ya. Tapi jangan salah, aku ini penasehat yang sangat terpercaya. Kenapa beliau begitu? Ada beberapa hal loh. Bukti bahwa beliau-beliau ini terpercaya. Pertama, para nabi, para rasul ini tidak mengajak kepada apapun kecuali kepada tauhid. Jadi tidak ada mengajak kepada satu kecenderungan golongan atau politik tertentu, tidak ada. Ajaannya ya kepada tauhid, kepada Allah, kepada akhirat. Itu tok, coba lihat semua para nabi para rasul. Tidak ada kepada satu hal persoalan dunia, misalnya kekuasaan kah, harta kah, tidak ada. Ayo coba tuh sama dia, jangan teliti. Ajaan para nabi para rasul. Itu. Nah, maka kita kalau mau mengikuti satu pewaris nabi beneran, ya cari yang benar-benar tidak ada ajakan kemanapun kecuali Allah dan Rasulnya dan akhirat, titik sudah. Tidak ada ngajak kaya kah, ngajak kuasa kah, tidak ada. Tidak ada. Coba lihat satupun dari kisah para nabi itu. Ajakannya kemana? Ayo kita memperbanyak harta biar agama ini lebih dipercaya. Ada gitu? Tidak ada. Tidak ada. Loh, bukan kemudian harta itu tidak penting. Ayo kita berkuasa supaya tidak ada. Apakah kuasa tidak penting-penting? Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama ini adalah ini. Yajak lina'budallaha wahdahu. Hanya untuk menyembah total kepada Allah. Persoalan-persoalan harta tahta, strata, itu biarkan menjadi ekses-ekses bunga-bunga di sekitarnya saja. Bukan sesuatu yang menjadi tujuan. Nah, ini kan sekarang kan kebalik. Itu menjadi tujuan. Gitu. Saya kemarin ikut Jumatan di sini di Masjid Baitur Rahman. Ada masjid, ya masjid utama di kota Lok Sumawe ini. Apa tentang burung hudhud itu. Nah, burung hudhud saja itu coba sampean lihat. Ketika dia ketinggalan meeting sama Nabi Sulaiman, itu ditanya sama Nabi Sulaiman, kamu telat tak gorok kamu. Kecuali kalau kamu bawa berita yang baik. Nah, akhirnya burung hudhud menceritakan bahwa saya tadi barusan keliling. Burung hudhud itu kan burung kecil ya. Burung kecil yang sebenarnya kecil, nggak terlalu besar. Tapi dia diberi kemampuan Allah untuk terbang jauh. Jadi Nabi Sulaiman ini di Palestina ya, di Palestina. Sementara burung hudhud ini terbang itu sampai Yaman segala macam sana. Memang saat itu yang namanya Palestina, Yaman, Lebanon, Irak itulah masih disebut Syam ya, satu negeri Syam. Nah, sampai sana terus lapor sama Nabi Sulaiman, saya tadi itu terbang ke sana kemari, Pak Sulaiman, Sulaiman, ngapain? Saya terbang jauh sampai di sebuah negeri, negeri namanya Sabak. Negeri ini kuat, negeri ini dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, negeri Sabak ini padahal negeri hebat itu, tapi burung hudhud justru laporannya itu menekankan kepada, tapi sayangnya negeri itu sekarang menyembah matahari. Gitu. Jadi mereka yasjudun lisyams. Jadi mereka bersujud kepada matahari. Apa ceritanya? Hudhud ini meskipun melihat kemegahan, melihat kemewahan, kemakmuran yang ada di negeri
Ratu Bolkis itu, tapi dia tidak terlalu banyak menceritakan itu, apalagi kok mengaguminya. Dia malah justru fokus menceritakan sayang negeri itu menyembah matahari. Gitu loh. Jadi saya kembalikan kepada topik kita. Burung Hudhud tadi itu justru tidak terkagum-kagum dengan keberhasilan kemakmuran duniawi. Tapi justru yang digarisbawahi adalah semua kemegahan dan keberhasilan duniawi itu sia-sia. Kenapa? Karena mereka menyembah matahari. Nah sekarang ini kita itu apa? Dinilai-bobokkan oleh berita tentang kemajuan-kemajuan di luar sana, yang orang datang kalau dari luar sana mesti menceritakan kemegahan, kemakmuran, kemewahan, kemajuan, tanpa didasari dengan sayang mereka tidak menyembah Allah. Itulah. Kalau kila kara sama Burung Hudhud. Sehingga ketika Nabi Hud di salam ayat 68-69 ini menyampaikan tentang ubalighukum risalati Robbi. Risalati Robbi di sini adalah dan wa ana lakum nasihun amin, termasuk nasihatnya adalah tentang lina abudallah. Tapi mereka tidak mau, sehingga menolak. Makanya Nabi Hud di sini menyampaikan, "Au ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulim minkum." Kamu kenapa kok merasa kayak heran, nggak pantas gitu kalau datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki yang bukan siapa-siapa lah istilahnya menurut kalian. Melalui seorang laki-laki yang berasal dari di antara kamu. Padahal Allah memilih aku berasal dari kalian, ras kalian, suku kalian, bangsa kalian, ya kan? Bahkan tetangga kalian, itu supaya kalian tidak lagi sulit di dalam meneliti, tidak meraba-raba. Karena kalau misalnya Rasul itu diutus dari negeri lain dengan bahasa lain, budaya lain, gitu kamu mungkin pakai riset dulu untuk menentukan apakah aku ini benar atau salah. Tapi kalau dari bangsa kalian sendiri, mestinya kalian itu ya seru toh. Track recordku itu, kan gitu. Kan aja jejak digital gitu istilahnya kalau sekarang ya kan. Track recordku kan sudah bisa. Itu maksudnya Allah menyampaikan ala rojulim minkum, dari laki-laki di antara kalian itu. Jadi ini memberi kita clue atau petunjuk bahwa kalau kita memilih pemimpin, terutama pemimpin hidup, pemimpin agama yang mengarahkan kehidupan dunia akhirat kita, itu harus melalui itu tadi, studi riset, termasuk yang sering saya sampaikan, studi komparasi, studi literasi itu. Lihat ciri-cirinya, cocokkan dengan Quran dan hadis, lalu bandingkan dengan teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semirip apa, sedekat apa, di sana baru kemudian kita menentukan, oh ini kayaknya layak jadi guruku, jadi panutanku. Tentu tidak ada orang yang perfectly, orang yang secara sempurna persis Nabi, tidak mungkin. Tapi yang dekati, tentu punya dunia. Termasuk ini, ajakan yang tanpa pamrih tadi itu, yang risalati Robbi itu. Yang ya tidak minta upah, ya yang tidak ngajak ke arah apa kultuskan aku, yang nggak ngajak ke arah pilihlah aku jadi ini itu, yang nggak minta sampean untuk membuat dia kaya, membuat dia kuasa, ndak. Semata-mata hanya ngajak sampean untuk khusyuk, fokus mengesahkan Allah, menyembah Allah, meladeni Allah, khusyuk, fokus untuk bersaudara dengan manusia, bermusuhkan satuannya setan, untuk khusyuk, fokus
bekerja keras di dunia ini secara produktif untuk dibawa pulang ke akhirat. Nah, maka di sini sebutkan gitu. Padahal apa yang disampaikan oleh Rajulim Minkum itu, sesederhana apapun dia, tampak nggak viral sekalipun, tapi dia liung zirokum, untuk mengingatkan kalian. Mengingatkan kalian. Kayak satu di antara peringatannya adalah wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan. Allah, kamu ingat dulu Allah menjadikan kalian itu khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin setelah kaumnya Nabi Nuh dibinasakan. Kemudian kalian jadi turunan yang baik. Kemudian generasi selanjutnya kalian diberikan kekuasaan di negeri-negeri yang berbeda. Ya, kemudian kalian juga dianugerahi dengan perawakan yang tinggi besar. Seperti yang saya sebutkan, kaumnya Nabi Hud itu orangnya tinggi besar, kemampuannya cerdas, punya bangunan-bangunan besar. Itu semua dari Allah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat itu sebagai sebuah semua keberhasilan, kemegahan itu nikmat Allah. Jangan kamu akui sebagai hasil karyamu sendiri. Jangan. Itu nikmat Allah. Ala al-laili. Ala Allahi. Nikmat Allah. Kalau kamu begitu, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Apa jawab umatnya? Lalu mereka menjawab, Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Ini, loh, si. Kamu datang ke kami itu hanya untuk nyuruh kami menyembah Allah satu-satunya gitu. Iya gitu. Allah tok itu. Wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Lalu kami disuruh ninggalkan tradisi-tradisi kami. Apa yang sudah dipercaya oleh nenek moyang kami. Gitu. Wah, kok siapa kamu itu? Kamu tuh kamu tuh gendeng kan? Itu. Sama seperti kaum kafir Mekah waktu bilang sama Nabi Muhammad juga begitu. Si Muhammad. Kami tuh nyuruh kami nyembah Allah tok satu itu. Lawang patung yang sekian ribu di pinggir Ka'bah itu untuk patung kesehatan, patung apa padi, patung perdagangan. Kita bikin patung-patung segitu banyak aja kurang kok. Masih banyak kita perlu Tuhan lagi kok. Lah kalau kamu nyuruh kami Tuhan satu tok itu ya apa? Ceritanya gimana? Nabi Ibrahim juga digituin. Nah, ini Nabi Hud juga digituin. Jadi ibaratnya mereka itu kayak saling pesan memesan ya antar generasi kok podo. Nah, sekarang pun diajak begitu. Terus gak usah pakai sarana-sarana wasilah-wasilah lain lah. Kita menyembah kepada Allah itu ya nyembah langsung kepada Allah. Ah, tambah. Nah, ini yang kemudian kata mereka sampai berani menantang Nabi Hud. Kalau kamu memang benar menyembah Allah itu cukup wis, dan kamu katanya kalau nggak menyembah Allah tapi menyembah lain ini masih keliru. Mata itu wis datangkan yang katanya kamu bisa mendatang, kami akan disiksa, wis datangkan, kami tidak takut. Kalau kamu yang benar coba gitu. Orang sekarang kan juga gitu, neraka apa ya udah biar kami neraka gitu orang ya. Udah ketularan tuh. Padahal Nabi Hud ini entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, entah berapa ratus tahun yang lalu. Makanya penyakitnya itu kenapa masih menurun? Karena yang mati manusianya, setannya tidak mati. Setan yang menggoda umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya. Ya setan yang sama yang menggoda kita sekarang. Makanya bahasa-bahasanya, laguannya ya sama. Ayo kita menghindari itu ya, jangan sampai menjadi orang yang nantang-nantang Allah tanpa kita sadari. Silakan, moga kalau ada yang menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, eh, ini berkaitan tadi dengan pembahasan ini ada pemimpin ya. Dengan surat Al-A'raf ini ayat 67 sampai dengan 70 tentang bagaimana kita harus pandai-pandai memilih pemimpin, sahabat, teman, dan tetangga dan lain-lainnya. Ini berkaitan dengan eh, termasuk ulama juga. Yang saya tanyakan kan ada juga ulama itu sebagai profesi ya, pendakwah itu sebagai profesi. Tentunya kalau profesi itu tentunya ada honor ya. Sedangkan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu kita jangan mengikat dengan nilai rupiah. Nah, bagaimana dengan pendakwah yang udah menentukan tarif untuk dalam dakwahnya? Karena saat ini banyak sekali pendakwah menentukan tarif sekian sekian, kalau nggak sekian nggak berkenan untuk datang untuk hadir menyampaikan syiarnya itu. Yang pertama itu, Gus. Lalu yang kedua, tadi setan itu tidak pernah mati. Eh, yang pernah saya baca itu, eh, setan itu ada kalanya kan bisa mati karena pada saat kita mungkin menyiram air panas di tempat kotoran, di cucian piring, atau mungkin di jalan apa tanpa membaca bismillah, ada kalanya setan itu bisa karena kita ulah kita. Nah itu dengan kaitan tadi setan nggak pernah mati itu sebenarnya itu setan abadi atau memang ada juga setan yang memang mati karena ulah kita sendiri gitu. Terus terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentang pertama apa sampai sekarang ya perdebatan tentang orang yang minta upah dan lain sebagainya itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu. Ketika umatnya Nabi Musa, para rabi-rabi Yahudi itu menggunakan agama sebagai profesi nyari duit. Itu yang ditentang oleh Nabi Isa di awal-awal dulu ya. Jadi sinagog-sinagog mereka itu di depannya itu ada perdagangan gitu, pasar. Kemudian para rabi-rabi atau alulama Bani Israel ini itu narik pajak dari mereka. Jadi penghasilan ya masjidnya orang Yahudi lah namanya sinagog kan. Itu tinggi banget. Dan dari situ para Rabi Yahudi dulu mengeruk kekayaan. Dan itu yang ditentang oleh Nabi Isa. Nabi Isa tugasnya adalah mengembalikan Bani Israel kepada Taurat yang asli dengan Injil ini. Nah, Nabi Isa juga begitu. Ada dalam surat Yasin itu sebenarnya adalah kalimatnya orang-orang yang menunjuk kepada murid-muridnya Nabi Isa. Terkait dengan itu, murid-muridnya Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa di Rafa, itulah tersisa sekitar 12 orangnya yang disebut sebagai Hawariyun. Itu kemudian diangkat sebagai rasul-rasul penerus Nabi Isa yang kemudian menyebar ke seluruh negeri untuk menyampaikan ajaran Nabi Isa. Meskipun pada akhirnya mereka juga wafat semua ya karena sebagian besar karena dibunuh oleh umat. Nah, dalam surat Yasin ayat 21 itu cerita tentang mereka. Jadi berkata orang yang Rojulias min Aqsal Madinah itu seorang yang tergesa-gesa dari sudut kota berkata, ayolah kamu ikuti orang itu. Maksudnya menunjuk kepada muridnya Nabi Isa. Dia itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu disebut sebagai mursalin, para utusan. Kemudian di kalimatnya gini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kamu ikutilah itu para utusan. Itu orang-orang yang tidak minta upah itu kepadamu. Kenapa disampaikan begitu? Karena kebanyakan ulama Bani Israel saat itu
itu orang-orang yang selalu meminta upah, selalu menarik, selalu menjadikan ceramah dan kegiatan keagamaannya itu untuk menangguk keuntungan duniawi. Nah, sementara Nabi Isa dan juga para muridnya ini, orang yang malayas alukum ajron itu, orang yang tidak minta upah tadi, benar-benar murni fokusnya itu adalah untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar. Dan di situ diakhiri dengan kalimat wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti satu di antara, bukan satu-satunya ya, sekali lagi bukan satu-satunya, satu di antara ciri orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang tidak menjadikan agamanya sebagai barang dagangan. Yang disebut dalam ayat-ayat yang lain disebut liyashtaru bi ayati tsamanan qalila. Yang menjual ayat-ayat Allah untuk harga yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua tentang setan. Setan tidak pernah mati, ya itu keliru kalau ada setan disiram air panas mati. Oh, manusia aja disiram air panas belum tentu mati. Dari mana ada setan disiram air panas? Setan itu tidak punya jasad. Sementara air panas itu jasad. Jadi kalau ada orang setan di sini, banyak itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa setan itu begitu diusir dari surga, minta kepada Allah, ya Allah kalau begitu beri tangguh aku waktu sampai hari kiamat. Artinya jangan wafatkan kami. Dan kalau sudah begitu, maka kemudian diberi Allah. Allah pun menyatakan, oke, berarti kamu aku beri waktu tangguh sampai hari kiamat. Diiyakan itu sama Allah. Jadi banyak itu dalam surat Al-Hijr, dalam surat nanti Al-A'raf juga akan dibahas, kemudian dalam surat Al-Baqarah banyak itu. Jadi iblis berkata, Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku waktu tangguh sampai nanti waktu dibangkitkan. Jadi kemudian Allah pun menjawab begitu, menjawab bahwa ya Allah, apa jawabnya Allah? Ya Allah akan memberi, oke, kamu akan diberi tangguh, gitu sampai hari kiamat. Di salam surat Al-A'raf kemarin kan kita juga sudah pelajari itu, mulai dari ayat 16, 17 dan semuanya. Itu ayat yang Al-A'raf coba dibuka lagi itu di ayat yang 14, 15 itu. Itu karena itu jelas itu. Iblis minta, berilah tangguh aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Itu kan iblis itu. Jadi qala berkata iblis di ayat yang 14, anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu Allah berfirman innaka minal mundzirin. Oke, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Berarti itu janji Allah bahwa iblis tidak akan dimatikan. Ya kan? Nah, jadi kalau ada yang kemudian disiram air panas mati, nah ini cerita dari mana ini? Mungkin dari pinggir-pinggir. Gimana setan disiram air panas mati? Lihat setannya gimana? Itu tidak ada ya. Jadi itu cerita keliru. Ada lagi? Ya, terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada. Oke. Saya rasa kajian kita, alhamdulillah, sampai di ayat berapa tadi? 70 ya. Nanti makin seru itu perdebatannya. Nanti besok kita akan lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Saya rasa itu kita kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan ayo kita teguh pada pendidikan ini. Selama kita insya Allah bersama-sama, insya Allah akan selamatkan kita dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la dhillu man la yuzillu man atayta tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادع عنها البلاء والوباء وتحسن ونسل الشهداء ربنا نجينا ولا نسل ربنا ولا تجعلنا في المرضى اللهم فاضل السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل من واشهد على لا اله الا انت اشهد ان شهاده كما تقول ان جدك فلن بعد الشفاعه سر الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره
Subhana rabbil izzati amma yasifun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi arhamna bil Qur'an alhu lana iman wa nur wal huda wa rahmah. Allahumma kirna yunadina wadahu Dari yang mangan duriannya kowe.